Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menjelaskan materi pada kelas 11, yaitu logika matematika. Nah, logika matematika ini sebelumnya kita telah membahas ya tentang konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, sekarang masuk ke pernyataan majemuk yang ekuivalen di dalam logika matematika. Nah, di sini ada pernyataan P dan Q. Nah, tabel tersebut saya menggunakan tabel implikasi ya. Nah, implikasinya ini yaitu pernyataan P-nya itu benar, benar, salah, salah. Lalu pernyataan Q-nya itu benar, salah, benar, salah. Nah, negasi P-nya itu berarti kalau di sininya benar, di sininya salah. Di sininya benar berarti negasi P-nya itu salah. Di P-nya itu salah, negasi P-nya itu benar. Nah, di sininya P-nya itu salah, lalu di sininya negasi P-nya itu pasti benar. Nah, lalu yang kedua yaitu pernyataan Q-nya. Pernyataan Q-nya itu benar, di sininya berarti negasinya Q-nya itu salah. Sama seperti P ya. Nah, di sininya salah, lalu di sininya benar. Nah, di sininya benar, lalu di negasi Q-nya itu salah. Di sininya salah, berarti negasi Q-nya itu benar. Nah, selanjutnya yaitu kalau di sininya saya menggunakan implikasi, maka P, maka Q. Ada lambangnya ya di tengahnya. Setiap tengahnya itu ada lambang maka. Berarti negasi Q, maka negasi P. Q, maka P. Lalu negasi P, maka negasi Q. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke P maka Q. P maka Q-nya itu bagaimana, Bu? Ada rumusnya ya. Jika pernyataan satunya itu benar, pernyataan duanya itu salah, maka hasilnya salah. Ingat ini ya. Ini untuk implikasi. Nah, kalau implikasi ini benar salah, maka hasilnya salah. Ingat, lihat. Ini isinya awalnya itu P ya. Berarti lihat di yang P-nya. Nah, pernyataan P-nya itu benar, berarti antara dua ini ya. Lalu pernyataan keduanya itu salah, berarti yang salahnya itu di sini. Berarti yang di baris kedua ya, berarti hasilnya itu salah. Nah, yang lainnya itu hasilnya itu benar, gitu ya. Jadi ingat awalnya itu kalau misalkan ada salah yang ini nih. Ingat rumus yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang negasi Q maka negasi P yang ini ya. Nah, di sini berarti yang pertamanya negasi Q. Negasi Q-nya itu harusnya benar ya, pernyataan yang pertamanya. Negasi Q benar, berarti antara ini dua. Lalu yang ininya negasi P-nya itu salah, berarti yang salahnya yang diambil. Ini ya yang salah, berarti baris kedua sama halnya P maka Q. Nah, yang lainnya itu betul atau benar. Nah, yang selanjutnya yaitu Q maka P. Q maka P kita ganti warna dulu. Q maka P. Untuk yang ini ya. Nah, Q maka P-nya itu berarti kita harus lihat dulu pernyataan Q-nya. Pernyataan Q-nya itu kita lihat yang pernyataan yang pertamanya itu benar. Berarti benar antara dua ini ya, yang baris 1 sama baris 3. Lalu ke P-nya ya. Maka P-nya itu salah. Berarti antara 3 ini ada yang salah. Nah, berarti yang baris ketiga ya. Nah, salah. Nah, berarti salahnya di sini. Yang lainnya itu benar. Nah, sekarang negasi P, kita ganti warna. Negasi P, maka negasi Q. Nah, negasi P maka negasi P maka negasi Q. Hapus dulu ya. Hapus dulu. Negasi P maka negasi Q. Nah, yang ini kalau di sini kan ingat ya rumusnya, pernyataan pertama itu benar, pernyataan keduanya itu salah, maka salah. Nah, negasi P-nya itu berarti pernyataan pertama itu benar. Negasi P di sini benar antara dua ini ya. Nah, berarti maka negasi Q pernyataannya itu harus salah. Nah, salah berarti di sini. Nah, berarti yang ketiga ini harus bentuknya salah. Nah, salahin sebagainya itu harusnya benar, gitu ya. Jadi kita harus tahu ini rumus implikasi dari maka itu ya. Nah, sekarang ekuivalennya gimana, Bu? Ekuivalen itu seperti ini. Jika di dalam kurungnya itu P, pernyataan P maka Q, maka ekuivalen atau sama dengan ini. Dalam kurung negasi
Ki, maka negasi P, atau juga bisa ekuivalen dengan negasi P atau negasi P atau Ki. Kan kalau ke atas atau ya. Nah, selanjutnya yang kedua dan ketiga dan keempat sama ya, itu ekuivalensi. Jika ada negasi dari P atau Ki, ya ekuivalen dari negasi P dan kalau gini dan negasi Ki gitu ya. Nah, contoh yang pertama kita ambil yang ini. Nah, saya ambil itu jika Amin, berarti yang diambilnya yang ini. Jika Amin belajar, maka ia akan lulus tes CPNS. Ekuivalen dengan Amin tidak belajar atau nih, Amin tidak belajar atau ia lulus CPNS. Maka ini ekuivalen dengan ini nih. Ekuivalennya itu yang ini. Ambil yang ini. Ekuivalen. Itu contoh untuk yang pertama. Nah, yang kedua, ketiga, keempat kalian bisa bikin-bikin sendiri ya. Nah, yang ke selanjutnya yaitu converse, inverse, dan kontraposisi. Converse itu kebalikan rumusnya ya, kita menghafalnya. Yang kedua yaitu inverse. Inverse itu ingkar-ingkar, kayak negasi ya. Nah, sekarang kontraposisi yaitu balik kemudian ingkar. Dibalikan langsung diingkarkan. Nah, di sini diketahui P maka Q, implikasi ya. P maka Q-nya itu, maka kalau converse yaitu kebalikan dari ini yang diketahui ini, berarti Q maka P. Paham ya? Nah, kalau inverse yaitu negasi, kita tambahkan negasinya atau ingkarnya, negasi P maka negasi Q ya. Itu ya. Ingkar-ingkar, karena diingkar. Kalau ini kan kebalikan, converse. Lihat ke sini ya. Nah, yang ketiga yaitu kontraposisi, berarti dibalikan dulu baru diingkarkan. Dibalikan udah ya Q sama P, lalu diingkarkan berarti dinegasikan. Nih ingkarkan, ini ingkarkan. Itu kontraposisi. Nah, contohnya nih, tentukan inverse, converse, dan kontraposisi dari implikasi. Jika tidak ada pejabat korupsi, maka pembangunan berjalan lancar. Berarti inverse-nya itu, pernyataannya itu, jika tidak ada pejabat korupsi, maka pembangunan berjalan lancar. Nah, kalau kita masuk ke inverse-nya, berarti jika ada pejabat, kita balikan kan? Jika ada pejabat korupsi, maka pembangunan tidak lancar. Paham ya? Nah, kedua, converse-nya itu jika pembangunan lancar, karena P-nya itu jika pembangunan lancar ya. Nah, maka pembangunan tidak jika pembangunan lancar, maka tidak ada pejabat korupsi. Nah, kontraposisi berarti ada negasi, berarti jika pembangunan tidak lancar, maka ada pejabat korupsi. Begitu ya? Paham ya sampai situ? Nah, sama seperti yang sebelumnya, kayak seperti itu ya. Namun kalau ada ingkaran berarti kebalikan dari ingkarannya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu argumentasi. Argumentasi itu ada modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Yang membedakan ya dari rumusnya. Jika P maka Q, pernyataan yang pertamanya. Yang kedua premis ya. Premis pertamanya P maka Q. Yang kedua premis keduanya P. Berarti kesimpulannya yaitu Q. Nih, langsung ke contoh. Premis pertama yaitu jika harga barang naik, maka berarti ini P, ini Q. Maka pembeli berkurang. Berarti di sininya harga barang naik. Berarti di sininya P. Nah, kalau misalkan P kan hilang, bisa langsung hilang karena rumusnya tinggal kesimpulannya Q, berarti tinggal ini ya hasilnya, berarti pembeli berkurang. Itu kesimpulannya. Nah, untuk modus tolen, premis yang pertama yaitu P maka Q, berarti yang ininya negasi Q, kesimpulannya itu negasi P. Nah, sekarang masuk ke contoh. Jika hari hujan, maka langit mendung, berarti P ini Q, maka langit mendung. Jika hari hujan itu P, langit mendung Q, berarti ini negasi Q ya, premis yang keduanya. Hari tak mendung ya, kalau saya ya hari tidak
langit tidak mendung. Tulis lagi ya, P, Q. Langit tidak mendung. Itu negasi Q. Karena kan lingkaran dari langit mendung ini. Nah, lalu yang konklusi atau kesimpulannya itu dari sisanya yaitu negasi P. Negasi P-nya itu lingkaran dari P-nya. Berarti jika hari hujan berarti hari tidak hujan, atau hari bukan hujan, gak nyambung ya, berarti hari tidak hujan aja. Nah, silogisme itu premis yang pertamanya itu P maka Q, premis yang keduanya itu Q maka R. Jadi kesimpulannya P maka R. Nah, contoh premis yang pertama, jika saya lulus maka saya bekerja. Berarti jika saya lulus itu masuknya pernyataan P. Maka saya bekerja itu pernyataan Q. Nah, jika saya bekerja berarti di sininya Q ya, beda lagi. Q karena di sininya Q. Nah, maka saya mendapat uang. Itu beda lagi, berarti R. Yang ininya R. Nah, sekarang kesimpulannya gimana? Kesimpulannya itu P maka R. Berarti ini Q-nya kita hilangkan. Lalu sisanya apa? P dan R ya. Berarti jika saya lulus ini, maka saya dapat uang R. Itu ya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.